Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa qurrati wa ummati wa alaina ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jamaah salat Jumat yang saya hormati, sudah sepantasnya kalau kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak sebanding dengan pengabdian dalam ibadah, dengan kebaktian yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana banyak orang lebih sehat, lebih perkasa, lebih punya waktu, lebih semangat, mungkin lebih muda usianya. Tapi mereka tidak bisa sholat Jumat. Bisa jadi karena hidayah tidak turun pada mereka, bisa jadi mereka terjebak di jalan tol yang belum macet atau masih perjalanan, atau bisa jadi mereka berada di tempat yang tidak ada penyelenggaraan sholat Jumat, misalnya berada di Bali dan sebagainya. Nah, kita diberi kemudahan, fasilitasnya bagus, pimpinan juga punya kesempatan, sarananya juga ada, aksesnya gampang dicapai, dan juga kalau kita lihat banyak jemaah membuat kita terangsang untuk ikut datang ke masjid ini, sehingga sangat terlalu kalau sampai kita tidak bersyukur nikmat yang begitu besar. Jemaah yang saya hormati, kewajiban bagi setiap hakim termasuk diri saya untuk mengingatkan. Tadi saya katakan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Allah itu minta kita untuk siap-siap menghadapi hari esok, di mana kita bakal dihadiri, bakal diaudit kalau bahasa inspektoratnya, bakal dievaluasi, bakal dicek tentang umur kita, berapa lama dipakai untuk apa saja, harta kita dari mana, diperoleh dari mana, pemanfaatannya kemana, dan sebagainya. Dan yang bisa menolong kita nanti pada pokoknya ada diri kita sendiri. Lalu turun level kedua, syafaat dari Rasul. Lalu turun ketiganya kalau kita punya anak yang sholat mendoakan kita. Baru turun kalau kita biasa baca Al-Quran. Baru turun kalau kita biasa puasa dengan baik. Nah, sebab itu mau tidak mau, kita tidak suka, siapapun kita harus sadar bahwa kita pada akhirnya bakal meninggal dunia. Dan kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang tahu, yang sadar bahwa dia bakal mati, dan sebab itu dia menyiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Ini penting. Kemudian berhubungan dengan antisipasi ke depan tentang pesan Rasulullah kepada kita. Suatu saat ada sahabat Nabi menceritakan bahwa dari Amru bin Amr mengatakan Nabi itu pernah memberikan nasihat kepada seorang pemuda. Kata Nabi, "Irtanimu khamsan qabla khamsin." Pelihara yang 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Pertama, sahabat kakak qabla haramika. Kalau kita lihat, jadi pertama waktu senggang waktu muda sebelum datang waktu kita sepuh, kita tua. Yang kedua kata Rasul, waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang atau tiba masa susah dan miskinmu. Kemudian masa luarmu sebelum datang masa sempitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Kita coba lihat dengan baik-baik pesan yang begitu bagus dari Rasulullah. Pada saat muda kita masih semangat, stamina kita masih bagus. Dengan segala hormat, saya mencontohkan diri saya. Dulu saya biasa sholat malam sampai 1 jam. Tapi begitu usia begini, berdiri lama-lama itu tidak betah. Minimal angkat kaki garuk sana, garuk sini gitu. Dulu kalau sholat malam itu bacaannya surah Al-Baqarah, surah Rahman, surah Rahman, surah Tuhan. Enak aja gitu.
Begitu usia tua dia mulai yang dari setengah 3 molor jadi yang 4, molor 4:10, molor 4:15, lama-lama mendekati subuh. Maka pada waktu saya sedikit yang dibaca. Sehingga sekarang berpikir, makin panjang usia kita, makin kecil kemungkinan kita banyak berbuat amal rezeki seperti pada saat muda. Nah, adik-adik yang masih muda belia, segera manfaatkan. Segera manfaatkan. Termasuk yang masih punya jabatan. Kerja di KKP ini kerja yang bawa kita ke surga sesungguhnya. Saya pernah di kejaksaan, pernah di PATK. Kejaksaan kerjanya memiskinkan orang. Orang kaya, orang bebas mendadak tangkap, tahan, penjarakan. Tapi di KKP ini orang miskin dibantu kapal, dibikin video vlog, dikasih ini, dikasih itu. Kalau gara-gara perbuatan kita mereka bisa hidup sejahtera, bisa sekolahkan anaknya jadi sarjana, bisa hidup layak. Gara-gara siapa? Gara-gara bapak dan ibu. Jadi selagi masih punya jabatan, punya kesempatan, manfaatkan sebaik-baiknya. Jadikan jabatan instrumen untuk kita masuk surga. Kalau sudah pensiun seperti saya, cuma angan-angan aja. Mau begini, ngomong sama Pak Dirjen belum tentu direspon. Belum tentu diakomodir dengan berbagai timbangan. Mungkin karena anggaran tidak ada, atau sudah ada titipan dari yang lebih tinggi jabatannya, atau programnya seperti itu, atau sebagainya. Maka selagi masih muda, apabila punya jabatan, fasilitas yang ada, pimpinan juga sangat baik cara mengakomodir kebutuhan pegawainya, segera manfaatkan sebelum menjadi penyesalan. Yang kedua, waktu sehatmu, kita coba bandingkan pada saat kita dulu sebelum COVID, semangat. Begitu kena COVID, mulai itu ada kekhawatiran, merasa tidak bebas. Badan dulu napas panjang, napas sedikit pendek. Dulu kalau sholat bisa baca ayat pendek, sekarang baca ayat pendek. Perlu kekhawatiran dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat, ini kita perlu menyadari dengan seksama. Kalau seandainya semoga tidak terjadi, besok datang kondisi lebih parah lagi, makin kecil kemungkinan kita untuk bisa menikmati masa-masa indah beribadah dengan badan yang sehat. Kalau ini dengan usia makin tua, pinggang mulai sakit, asam urat dan sebagainya. Tidak sekokoh, tidak sekuat, tidak sebagus dulu. Jadi begitu bagus pesan Rasulullah kepada kita kalau kita lihat. Yang ketiga, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Termasuk pada saat masih punya jabatan ini. Bapak ibu dapat jalan dinas, dapat duit sedikit. Sisihkanlah sedikit untuk berinfak bersedekah. Bagaimana caranya? Dipaksa diri ini. Karena nanti kalau sudah tidak berjabat, tidak ada kesempatan untuk dapat uang seperti itu. Yang hal seperti itu. Ya ada. Hitung-hitungan malah terjadi. Nah, harta ini ada beberapa komponen yang perlu dikeluarkan, ada yang wajib seperti zakat. Ada waktunya, ada ukurannya, ada pihak penerimanya. Sudah limitatif, tidak bisa dirubah. Waktu nunggu setahun. Yang kedua, ada juga nisabnya 2,5%. Yang ketiga, ada pihak penerima, tidak bisa semua gue. Nggak bisa zakat diberikan kepada orang tua, kakek nenek, anak, nggak boleh. Kepada orang yang wajib untuk dinafkahi tidak boleh diberi zakat. Tapi kalau infak, sedekah, hibah boleh saja. Nah kita, bapak sekalian punya jabatan, yang punya anak buah, coba perhatikan mereka. Kadang-kadang mereka itu berjibaku datang ke kantor, nggak perlu hujan panas, takut nanti dimarah atasan, dimarah bos dan sebagainya. Kalau kita bisa merasakan sisi itu, mesti kita bisa sedikit puasa kemarin mengajari kita bagaimana cara orang di kelaparan, orang kehausan, orang yang tidak bebas. Kita kan tidak bebas. Walaupun di lemari es kita ada minuman segar, ada makanan enak, sebelum maghrib nggak boleh. Maka setelah puasa itu ada di tempat zakat, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Maksudnya supaya kita mengikis habis, jangan sampai mereka yang susah mengalami kelaparan kehausan.
Dan sensitivitas seperti itu mesti dijaga. Salah satu indikator kita mencapai level takwa atau tidak, kata Imam Syed Qutb, pertama, coba cek, apakah Anda masih sholat tepat waktu? Yes. Apakah sholatnya berjamaah? Yes. Apakah masih sholat tahajud? Tidak tahu. Apakah masih suka baca Al-Quran? Iya kadang-kadang. Apakah masih suka berderma, bersedekah? Di mana saja indikator untuk ukur kita mencapai level takwa atau tidak di puasa Ramadan. Nah, ini berhubungan dengan tadi saya katakan, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Miskin di sini maksudnya nggak cuma duit, dari segi fasilitas, dari segi kewenangan, dari segi kesempatan. Kalau tidak menjabat lagi nggak ada kesempatan, nggak ada fasilitas, tidak ada instrumen, nggak ada kok. Nah, pada saat mau bersedekah menyebar mikir, gaji lama-lama habis, setan bisa terus. Maka kalau saya mengutuk hati Bapak dan Ibu, mari manfaatkan posisi yang masih ada sekarang supaya kita bisa menggambarkan apa yang Nabi amanahkan. Kemudian Bapak Ibu, kata Rasul, yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kadang seperti sekarang ini kan masih masa libur. Ya udah manfaatkan, apa kita baca atau apa gitu. Kalau besok Pak Menteri datang, kita rapat, ada perintah itu mulai terkikis. Nah, ini perlu untuk diantisipasi. Sekarang kita masih enak, tiba-tiba misalnya padam, tiba-tiba misalnya ada kendala lain. Nah, sebab itu intinya sederhana, selagi masih ada kesempatan manfaatkan. Kalau kata Imam Ali, waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak bisa manfaatkannya, dia akan memukul lehermu sendiri. Kita perlu misal, kenapa dulu saya tidak banyak baca Quran? Kenapa dulu saya tidak banyak taubat? Kenapa dulu saya tidak bersedekah? Belakangan nyesal itu. Nah, yang kelima adalah hidupmu sebelum mati. Seperti saya katakan tadi bahwa pada akhirnya kita semua akan mati. Kalau kita mati nanti, tidak ada yang bisa diandalkan loh. Cuman amal kita sendiri. Nah, amal ini bisa atau tidak kita dapatkan sebanyak mungkin dari bisa tidak kita mengamalkan apa yang Nabi pesankan. Kalau bisa kita amalkan, insya Allah kita akan menjadi sendiri baik. Tapi kalau tidak, kita merugi nanti. Saya katakan merugi. Kenapa merugi? Coba hitung 24 jam Allah kasih kepada kita. Mungkin dipakai tidur 67 jam, sisa 14 jam. Coba dipakai waktu ibadah berapa? Paling 1 jam. Sholat waktu itu kurang lebih satu sholat kata 10 menit dikali 5. Selebihnya apa? Sudah tidak adil kita kepada diri sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kata Allah, wabtaghi fima ataka Allahul akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekal akhiratmu. Jadi prioritas akhirat. Baru wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan abaikan dunia. Artinya gimana? Kerjaan kita pun niatkan ibadah pada saat kita berikan bumper kepada rakyat, pada masyarakat, niatkan ibadah. Pada saat melaksanakan perintah pimpinan, niatkan ibadah. Karena tidak ada regulasi yang dibuat tidak untuk kemaslahatan masyarakat, pasti ke sana tujuannya. Nah, kalau niatnya baik, maka setiap aktivitas kita sejalan dengan janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Enak sebenarnya, kerjaannya selesai, pimpinan senang, kita dapat pahala. Tapi kalau tidak mengerti rumusnya, disuruh pimpinan, begitu terlambat, dan malah kita menunda, dosa ada ini. Jadi kembali saya katakan bahwa teman-teman para junior yang masih punya jabatan, manfaatlah sebaik mungkin, karena belum tentu di masa depan kita masih punya umur. Belum tentu masa depan nanti pada saat terjadi pimpinan kita masih banyak, belum tentu. Kalaupun masih pejabat belum tentu akan cukup. Kalaupun akan cukup belum tentu juga ada yang diterima dengan baik. Sehingga segala sesuatu yang memang masih bisa diimplementasikan dengan semaksimal mungkin segera dilaksanakan. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min wa zikril hakim. Innahu kana ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya Allah ya Ahad ya Rahman Rahim ya Na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah salat Jumat yang saya hormati, kembali saya ingatkan diri saya dan jemaah sekalian bahwa pada akhirnya kita itu akan tergantung kepada diri kita sendiri. Anak yang kita miliki, istri yang kita miliki, harta yang kita punya, harta bakal ditinggal nanti. Anak kalau kita tidak didik dengan baik, belum tentu akan ingat sama kita. Tahun pertama masih, tahun ketiga pas sudah lupa, sudah asik dengan diri sendiri, apalagi sudah berkeluarga, punya pekerjaan, teman apalagi begitu juga. Maka kata Imam Hasan al-Basri, carilah teman yang setia. Kita biasa jamaah, nanti kata Hasan al-Basri, salah satu yang bisa beri syafaat teman dekatmu dia pada saat nanti insyaallah di surga tatapaknya biar sendiri masuk. Dia bisa ingat, oh saya punya teman ada Pak Edi, dia bisa minta tolong, ya Allah teman-temanku Pak Edi masuk. Itu hal dengan catatan tadi ada keakraban, ada kesamaan dari segi niatnya, sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama menjaga juga jangan sampai melanggar perintah Allah, sama-sama juga mengerti diri Ta'ala. Jadi salah satu fungsi jamaah sambil kita untuk melakukan charging terhadap hati pikiran kita, juga menjadi bekal bagi kita nanti pada saat kita di akhirat. Bisa jadi misalnya kita tidak pandai baca Quran, jangan tidak banyak dibaca, puasanya hanya pas-pasan misalnya, harta tidak banyak, tidak ada yang bisa dilakukan, diinfakkan, disedekahkan. Andai kita anak-anak juga berupa teman, maka salah satu fungsi jamaah itu di situ. Kalau pas zuhur masuk sholat, habis sholat ngobrol sejenak, timbulkan ada keterkaitan hati antara kita dengan teman dekat kita. Dengan cara begitu maka insya Allah kita punya nanti modal pada saat kita di akhirat, kita masih punya kesempatan memohon supaya teman-teman yang ikutkan sesuatu. Jadi sudah mati, mari kita akhiri doa khutbah kedua dari doa Rasulullah Taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddatina wa li ustazina wa li auladina wa li banatina wa li azwajina wa li ikhwanina wa li kulli muslimin wal muslimat bi rahmatika ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, mohon ampuni, maafkan segala dosa, kesalahan, khilafan kedua orang tua kami, anak-anak kami, istri kami, para saudara kami, sahabat kami, dan seluruh kaum muslimin sekalian. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa du'ana wa amalana wa ibadatana wa maksudana ya Allah ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi